saja. Semua manusia kan bisa melakukan suatu persepsi, mau dikatakan dewa lah, apalah. Ini kan wahyu ini kan penglihatan Yohanes yang akan terjadi. Jadi kami sebagai orang Kristen, apa yang terjadi nanti akan datang itu diwahyukan. Jadi kata-kata ini nggak bisa kita langsung asumsikan, kita tafsirkan begitu. Itu kalau Anda menafsirkan begitu menurut Anda, nanti Anda akan bertanggung jawab gitu loh. Karena nanti Anda yang menafsirkan, Anda yang memberitakan begini, kamu bilang dewa-dewa, semua pertanggungjawabanmu itu yang kamu bilang itu dewa, ya silakan aja gitu loh. Artinya gini bro, saya kan menjelaskan sesuai data yang ada Pak. Makanya saya bilang tadi, di dalam mitologi Yunani mereka itu kenal dewa loh. Apakah penglihatan yang dijuluki roh Allah itu ini? Kan begitu. Anak domba pun kami nggak bisa katakan itu anak domba benaran. Itu kan kata kiasan dari Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba. Masa anak domba datang? Kita kan harus berpikir secara akal sehat aja gitu loh. Makanya kata kita itu mempelajari Alkitab itu bukan berdasarkan pikiran yang sesederhana begitu bro. Jadi kalau kamu menafsirkan begitu ya silahkan gitu loh. Kami nggak mau menafsirkan sesuatu itu. Saya ini kan karena tidak menafsirkan gambar ini saya dapat itu di mitologi Yunani. Makanya saya bilang kok sama gitu ceritanya. Kok bisa sama gitu. Dalam Wahyu 5 nomor 6 itu kok lama sama gitu. Iya. Itu. Iya. Makanya saya bilang kalau itu menurut pemikiranmu ya silakan. Kami nggak begitu pemikiran ini kami. Tidak menurut pemikiran saya bilang. Makanya saya bilang pahami. Ya udah kalau nggak. Ya udah, kalau nggak itu pemikiranmu ya udah selesai. Kata-kata penglihatan itu bisa seperti ini, cuma kok dirubah jadi roh Allah gitu. Nah ini anak domba seperti telah disembelih. Nah gambar ini telah disembelih itu bertanduk 7, bermata 7 itulah ketujuh roh Allah. Sedangkan di mitologi Yunani ini bukan ini loh, ini dewa penyembahan loh. Nah ini yang saya bilang, saya tidak menafsirkan. Bagaimana mungkin gambar ini saya menafsirkan, sedangkan gambar ini saya dapat dari mitologi Yunani loh. Bagaimana saya bisa menafsirkan? Makanya saya bilang kok bisa sama yang diceritakan ini. Itu kami itu nggak mau mengartikan itu Yunani, nggak berani kami gitu loh. Kalau kau mau mengatakan itu apa Yunani, ya silahkan. Kami nggak mau. Loh, kalau di Yohanes Yesus tidak pernah berkata Tuhan, Anda berkata Tuhan. Gimana sih menafsirkan itu Tuhan? Ketika saya gambarkan dengan sama ini begini, Anda tidak terima. Sedangkan ini saya ambil dari mitologi Yunani loh. Sedangkan kalau Tuhan Yesus saja tidak mengatakan dia Tuhan, Anda percaya dia Tuhan, Anda menafsirkan dia Tuhan. Kan ini lucu. Ketika Anda cerita yang sama, Anda bilang beda, nggak sama kan gitu. Kenapa kami percaya? Dengar dulu, kenapa kami percaya Yesus Tuhan? Pertanyaan saya sekarang, ada nggak nabi atau manusia sewaktu lahir datang malaikat dan bala tentara dari surga menyembah? Ada nggak? Kalau ada, coba tunjukkan ke saya. Apa bala tentara? Di mana bala tentara menyembah Yesus? Di mana ayatnya Yesus tidak mengatakan dia Tuhan? Ada nggak? Kamu tidak percaya satu Tuhan? Pertanyaan saya kalau Pak cuma bilang bala tentara, beberapa nabi di ajaran Islam itu pun, bahkan Nabi Muhammad itu pernah memimpin para tentara loh, para pejuang loh. Sebentar, ngomong dulu. Aku nanya dulu sama kamu. Kamu kan tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak manusia atau nabi yang sewaktu lahir datang malaikat dan bala tentara surga menyembah dan berkata, terpujilah Allah yang Maha Perkasa? Ada nggak? Coba tunjukkan ke saya. Silakan kalau bapak bilang ada, coba tunjukkan. Nggak ada memang. Ada. Yang ke bapak nggak ada. Yesus itu mengaku Tuhan itu nggak ada. Gini, makanya gini sebentar. Aku tanya sama Anda berjawab jujur, baguslah. Berarti tidak ada manusia dan nabi sewaktu lahir datang malaikat dan bala tentara dari surga menyembah dan berkata, terpujilah Allah yang Maha Perkasa. Nggak ada kan? Benar nggak? Karena memang nggak ada nabi itu bukan Tuhan. Oh iya, iya. Jadi kalau sewaktu lahir di Lukas 2 ayat 11-15 di situ datang bala tentara dan
malaikat dari surga. Baca bro ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya kedua. Ada nggak manusia sewaktu Coba lahir? bacalah. Itu Yesus enggak gitu. Baca aja udah. Ini aku udah kasih tahu terlalu banyak, nanti aku baca-baca gini. Bapak kan punya Ada nggak Alkitab, manusia? harus pakai data, Sebentar, Pak. sebentar. Kayak tadi Bapak minta bacakan, saya bacakan loh. Udah, Giliran baca aja, Bapak kok nggak mau saya dibacakan kasih. gitu, kan aneh. Bapak Ayo, ini. udah saya kasih tahu terlalu panjang karena banyak nanti pertanyaan saya gini, nanti terlalu panjang, nanti saya baca nanti pertanyaan. Ada nggak manusia atau nabi sewaktu lahir ada bintang khusus gitu loh, bintang itu mengatakan tidak akan ada lagi sepanjang sejarah. Ada nggak? Ada dewa di Yunani, dewa pagan banyak begitu. Kalau Gimana? kayak begitu, Dewa apa? dewa pagan di Dewa Yunani. apa? Itu kan salah satunya saya lihatkan tadi Iya, salah satunya, salah satunya. Kalau cuma Nama yang dewanya kayak gitu, bahkan dewa bintang, dewa bulan pun ada, Pak. Gitu. Enggak, jangan. Kalau cuma Oh, bahasa berarti kamu begitu, lebih Bapak. Berarti kamu lebih enggak Kan lebih Bapak, percaya. kan Bapak Kan saya tanya. bilang, Nah, saya kan bilang ada dalam mitologi Yunani ada dewa matahari, dewa bintang, dewa bulan itu ada. Kamu, saya nggak percaya. Kamu ngerti nggak percaya? Bapak percaya Yesus jadi Tuhan. Begitu saya sampaikan ulasan saya sebagai dewa dalam catatan paganisme, nggak Bapak nggak mau percaya? Kan itu kepercayaan mereka. Kalau lari ke dewa aja kan jelas. Memang kamu bisa lihat Kok dewa. nggak jelas? Kenapa nggak jelas? Itu kan ajaran mereka. Kenapa Bapak mau bantah ajaran orang? Kok lucu Bapak ini? Bapak kan cuma pertanyaan ada nggak? Saya bilang ada. Ajaran paganisme itu ada. Menganut ajaran sistem begitu. Kamu tak taruh telingamu dulu. Pertanyaan saya, ada nggak manusia atau nabi? Bukan dewa saya tanya. Dewa itu di dongeng, imajinasi. Dewa itu mereka nuzul sebagai manusia. Bahkan di cerita Hercules pun, Hercules itu setengah manusia, setengah dewa. Saya nggak percaya dewa. Yesus aja Tuhan Anda percaya yang nyata-nyata Yesus tidak menyatakan diri sebagai Tuhan. Coba, Anda percaya loh. Kan heran. Buktikan aja bilang Jack bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Buktikan aja. Jangan lari kemana-mana dulu. Udah saya tanya gini. Yang saya tanya sewaktu ada nggak manusia dan nabi sewaktu lahir ada bintang. Anda ini kan lucu cerita Yesus lahir saja dari sana Anda percaya. Begitu saya terangkan soal paganisme Anda nggak percaya, padahal sejarah Yesus itu dari sana awalnya. Makanya diserupakan mirip begitu. Hercules itu kan cerita Hercules kan seperti itu, nuzul jadi manusia, anak dewa gitu. Kan heran. Nggak sanggup kau menjawab pertanyaan saya. Kau lari ke dewa. Anda kan Kalau cuma dewa-dewa bertanya itu ada ada nggak? dongeng. Ya ada. Loh, dongeng dari mana? Kalau saya bilang juga ada dongeng bisa nggak? Kalau saya bilang juga ada dongeng bisa nggak? Dongeng kalau pantasan kau Anda ini. bilang itu kan ajaran mereka. Ya, ngapain kita mau bantah ajaran Pantasan orang? kau percaya. Nanti Kan lucu. nanti saya bilang dengar Bang Jack membela matahari. Yang bilang Kau percaya percaya nggak kalau siapa? Saya kan aku- tidak bilang percaya, Pak. Nah ini Bapak gagal dalam menafsirkan. Kan Bapak bertanya, saya jawab. Kan aneh. Dengar Yang bilang dulu, percaya zaman siapa? teknologi, Sedangkan Bapak bilang zaman sebagai Tuhan saya nggak teknologi percaya. dengar dulu Kan aneh Bapak ini. Zaman Yesus saja teknologi sebagai Tuhan saya nggak percaya, Pak. Kalau ada, Kan itu cuma kalau cerita ada juga, masih dongeng. manusia, zaman Sama dengan hal yang serupa Bapak kalau bilang tadi. ada zaman manusia zaman sekarang masih percaya dengan dongeng-dongeng, itu udah ini ketinggalan zaman bro. Zaman sekarang Ya udah zaman sama lah canggih. dengan Anda. Dongeng-dongeng Kalau saya bilang juga dongeng itu Yesus jadi Tuhan karena Yesus pun tidak mengatakan jadi seperti namanya itu loh. dongeng. Makanya saya bilang Anda juga berdongeng Jangan ini. percaya dengan dongeng gitu loh. Jadi contohnya nih, ada matahari terbelah itu dongeng, Makanya bulan terbelah begini, itu Anda harus dongeng. jelaskan Nanti saja bumi tadi juga- mana bumi- dalilnya Yesus itu mengatakan dia bumi Tuhan. juga Nggak usah nanti terbelah mutar-mutar dongeng, kiri itu kanan dongeng, gitu loh. bro. Anda Makanya, putar-putar kiri kita kanan. ini Begitu akal sehat, Anda bertanya saya jelaskan masalah paganisme, biar- Anda biar tolak. bisa membedakan. Kan aneh. Oke. Aduh. Ya udah bro, aku izin turun dulu ya. Kalau diskusi seperti Kenapa ini nggak kayaknya bisa jawab? bermutu ini orangnya nggak berkualitas. Kenapa nggak bisa Malas jawab gue kayak sendiri gini. loh? Ya, oke. Bung Jack, begini Bung Jack. Teman, ya kabur dia. Kabur dia bang. Aneh itu orang. Yang ditanyakan kok bisa roh jadi Tuhan, kan begitu maksudnya. Dia bilang dongeng cerita dari sana. Sedangkan kalau mau kita tafsirkan juga, ya cerita Yesus jadi Tuhan juga dongeng juga lah. Itu mana ada Tuhan jadi manusia? Pak Desugi masih monitor?
Pak Desugi. Aduh, di koma lain ini kayaknya. Bang Berlian, selamat malam Bang Berlian. Bang Berlian. Semua. Ya, selamat malam. Silakan dilanjut diskusinya Pak Berlian. Mungkin udah dengar ya. Iya, gimana tuh? Silakan Bang Arung. Ya, tadi kan ada pertanyaan, benarkah Yesus itu Tuhan? Ya kalau ada ya silakan dalilnya bahwa Yesus itu mengakui dia Tuhan. Tadi kan teman Kristen tadi ini aneh gitu. Dia tidak mempercayai cerita orang lain, tetapi harus ceritanya dipercayai. Sedangkan ada cerita seperti itu kan begitu. Makanya saya bilang ya kalau memang ada tinggal jawab aja kalau memang Yesus itu Tuhan dan Yesus itu mengaku dia Tuhan. Itu aja simpel sebenarnya. Banyak ayatnya, cuma saya paparkan satu dulu Bang. Itu terdapat di Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Di situ kan Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di sini kan udah jelas Bang, ini perkataan Yesus begitu. "Ya Tuhanku dan Allahku," begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan sebenarnya kan udah dari zaman Baholak dulu ya. Dari zaman-zaman kita belum lahir kali sudah sering ya muncul ditanyakan kepada iman Kristen begitu. Jadi kalau orang-orang di luar iman Kristen bertanya gitu, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, itu kan sebenarnya kan tinggal kita tanya aja begitu, tanya balik aja. Coba abang-abang sekalian bisa buktikan nggak secara eksplisit di mana sendiri Yesus berkata aku bukan Tuhan dan jangan sembahlah aku. Kan nggak ada juga. Kalau begitu banyak Bang. Kalau begitu saya bisa jawab. Iya coba secara eksplisit Bang ya. Kata-katanya begini. Yohanes 1:18, Yohanes 17:13, Matius 4:2, Lukas 2:21, Matius. Di situ saja Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau Yesus itu Allah, siapa yang pernah lihat dia? Yang kan saya begitu. minta, abang dengar dulu Bang. Yang saya minta Nah, kata sedangkan Yesus yang abang bawa tadi itu perkataan tentang Yesus loh, kan begitu. Seperti itu Bang. Ada nggak kalimat seperti itu perkataan Yesus? Kalau Bang Anda Berlian dengan ayat tadi itu tidak konsen juga, tidak masuk, nonsen juga Loh, Bang. kan abang kan minta begini loh Bang. Abang kan minta di mana ayatnya Yesus berkata akulah Tuhan dan sembahlah akulah. Sekarang saya minta balik. Nah, pertanyaannya Coba begini, abang buktikan. saya tanya dulu Abang Berlian, Anda ini penganut apa dulu, denom apa dulu, Wanes, Tritunggal atau apa gitu? Kita nggak ke situ. Kita Enggak, sekarang sedang nanti membahas ketahuan di situ. di Dari mana situ pernyataan Yesus itu karena adalah Tuhan. Wanes pun dengan Tritunggal itu berbantah-bantahan soal konsep ketuhanan Bang. Itu Bukan, karena Abang harus begini pahami. Bang, saya sudah sering Bukan. mendengar pertanyaan-pertanyaan model seperti ini begitu ya. Enggak, kita Jadi tanya dulu, Anda sedikit kan agak muak ya dengan pertanyaan begini gitu. Jadi Kan sekarang begitu logikanya. giliran kami begini aja Bang. Kalau abang bisa buktikan perkataan Yesus secara eksplisit bahwa dia berkata dia bukan Tuhan dan jangan sembah aku, saya murtad hari ini Bang kalau ada perkataan Yesus secara eksplisit ya. Bang Seperti itu. Berlian, kalau berpikir secara itu kejauhan Bang Berlian. Pertanyaan itu Loh, karena kejauhan. pertanyaan tadi juga kan seperti Pertanyaan itu. yang tepat. Nah, Jadi secara pertanyaan yang tepat eksplisit, dulu. Harus ada secara harus ada eksplisit dasar. pengakuan Kenapa Yesus bahwa Yesus para itu manusia adalah Tuhan. menanyakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan atau bukan? Maka harus kita buktikan esensinya. Siapa yang membuktikan esensinya tersebut? Kitab tersebut. Nah, Bukan, secara seakan-akan saudara muslim ini kan selalu menyatakan menyebut, di dalam suatu kejadian mana ataupun kejadian Yesus secara eksplisit Zakaria bahwa dia Tuhan dan menjelaskan bahwa sembah aku. manusia itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, abang juga harus membaca Zakaria 12 ayat 1 bahwasanya roh itu adalah ciptaan. Jadi abang harus mengerti kenapa timbul pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan atau ciptaan. Begini Bang, abang nggak paham berarti artinya apa Kan kepada kepada manusia. Nih dari zaman Bahola kan abang selalu meminta secara eksplisit di mana perkataan Yesus menyatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Nah sekarang saya begini aja Bang, kan saya sudah kasih dalilnya tadi. Kalau abang nggak percaya, sekarang kirain abang membuktikan di mana perkataan Yesus. Begini yang Bang, menyatakan bahwa makanya saya aku bilang bukan Tuhan dan kenapa janganlah ada sembah aku. pertanyaan lahir itu? Kenapa pertanyaan itu lahir? Kalau Karena abang nggak konsep bisa ketuhanan membuktikan, kalian pun berbeda-beda. artinya Antara begini, Wanas, itulah semua yang Unitarian abang dengan katakan Tritunggal tadi. itu berbeda-beda konsep ketuhanannya. Seperti itu. Makanya akan ada pertanyaan seperti itu. Itu yang Anda harus pahami.
Nggak mungkin akan ada pertanyaan seperti itu Kok? kalau dalam konsep Ya Tuhan ketuhanan dan kalian Allah saja kata berbeda. Thomas. Kan begitu. Ya Tuhan dan Allahku kata Thomas. Iya ya Tuhan Allahku, tapi kan bukan Yesus penerangannya. Oh Kan bukan begitu. Yesus, orang itu dia sedang berbicara kepada Yesus, kamu gimana? Makanya sekarang Sedangkan Yesus giliran kan kamu. bilang saja tidak ada seorang Terlalu remeh-temeh di mana Yesus ngaku aku bukan Tuhan. Ini remeh-temeh kalau alasannya seperti itu. Bentar bang, gantian bang. Biar enak gantian kita bang. Biar enak gantian. Ya, Ya, coba kalau dijawab alasannya dulu bang, seperti biar enak bang. Aduh. Biar berlanjut dijawab dulu bang. Kalau Bisa memang gantian nggak enggak? ada, oke, Biar enak clear. kita, bisa gantian enggak? Biar enak kita. Maksud saya begini bang, kalau memang tidak ada diakui. Iya, aja ini gitu, saya mau Bang. saya tanggapi. Anda kan minta mana buktinya. Nah ini saya mau nanggapin Bukan itu. buktinya, saya minta pernyataan Yesus secara eksplisit, secara tegas, tidak kurang, tidak lebih. Nah iya, ini mau Dimana saya sendiri jawab. Yesus yang berkata. Iya saya jawab. Tapi kalau mau besar-besaran suara, ayo bang. Alat saya lebih canggih daripada Anda. Oke, kita besar-besaran suara, nggak gantian. Gimana? Loh Nih, iya, mau saya pasang alat saya. jawab aja, jangan nari-nari gitu bang, jangan berkelit. Jawab aja, kalau tidak ada gitu. Jadi gini, memang tidak ada Yesus berkata aku bukan Tuhan, ya. Tapi kan kalau alasannya dia mengaku aku bukan Tuhan lalu itu dianggap Tuhan, maka seharusnya Paulus pun kamu Tuhankan. Karena Paulus juga ngaku aku bukan Tuhan. Gak ada Paulus ngomong aku bukan Tuhan. Kenapa kamu Tuhankan? Kenapa? Seharusnya Paulus, Petrus, Yohanes, Markus kamu Tuhankan juga. Ya seharusnya seperti itu. Ya, kalau alasannya ngaku aku bukan Tuhan lalu kamu Tuhankan, kenapa Paulus, Markus, Yohanes, Lukas tidak kamu Tuhankan? Kalau alasannya seperti itu, kenapa gak kamu Tuhankan mereka? Saya suka sama bang. Kenapa? Sugi, orangnya jujur dia. Iya, Kenapa gak kamu Tuhankan Paulus? Karena Paulus gak pernah ngaku aku bukan Tuhan. Baru menemukan Islam yang jujur nih bang Sugi nih, benar. Memang tidak ada bang ya, Yesus Yesus mengatakan dia bukan Tuhan, nggak ada bang ya. Justru karena dia mengaku tidak mengaku aku bukan Tuhan itu menunjukkan dia memang bukan Tuhan. Gitu loh. Kenapa? Ya, gantian biar enak. Jadi gini, ketika Yesus itu tidak perlu ngaku aku bukan Tuhan, tapi dari pengakuan dia sendiri bahwa dia utusan Tuhan, otomatis dia bukan Tuhan. Karena menurut Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Orang yang akalnya sehat ketika ada orang ngomong seperti ini dan dia juga ngaku utusan, pasti dia bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan otomatis bukan utusan. Karena antara yang mengutus dan yang diutus jelas beda menurut Yesus. Nah, sekarang saya komentari mengenai Yohanes 20 ayat 28. Di sini yang dipakai itu kata kurios. Kata kurios itu digunakan untuk orang lain, bukan yang ada di depannya. Kalau orang yang ada di depannya, dia pakai kata kurie. Makanya ketika ada orang perempuan minta tolong kepada Yesus dalam Matius 15 ayat 26, itu nyebutnya kurie, bukan kurios. Jadi kurios di sini bukan penyebutan untuk Yesus, tapi Tuhannya Yesus. Gitu loh. Nah, di ayat 17 ini saja Yesus ngomong nih, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Bagaimana mungkin di ayat 20 Yesus adalah Allah itu sendiri? Di ayat 17 Yesus ngaku punya Allah, di ayat 28 Yesus ngaku Allah. Itu jelas mustahil. Itu satu. Yang kedua, Thomas berkata begitu itu bukan dalam konteks menuhankan Yesus, tapi karena kaget. Kalau Anda baca dari ayat sebelumnya, ketidakpercayaan Thomas kalau Yesus itu masih hidup, Thomas apa katanya? Sebelum aku menyodokkan tanganku sendiri ya ke bekas paku dan lambungnya, aku tidak percaya. Tiba-tiba Yesus nongol. Maka Thomas kaget, gembira, perasaan yang campur aduk. Wajar orang yang dalam kondisi seperti itu menyebut ya Allahku, ya Tuhan. Sama seperti kami orang Islam. Ketika kita kaget, ketika kita mendapat musibah, kita akan menyebut ya Allah ya Rob, ya Allah ya Tuhanku. Bukan berarti saya sedang menuhankan orang di depan saya, bukan. Nah, kurios di sini bukan untuk Yesus. Kalau untuk Yesus itu kurie. Silakan dibantah. Loh, saya mah simpel aja, sederhana aja. Saya lebih percaya perkataan Thomas daripada Bang Sugi, karena
itu Thomas itu kan saksi mata dan dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi justru saya lebih percaya dia lah daripada Bang Sugi. Kan begitu aja simpelnya. Dia sendiri pun sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allahnya. Begitu. Loh, untuk apa lagi saya Bang Sugi yang hidupnya aja baru sekarang, begitu tidak hidup bersama-sama dengan Yesus? Kan begitu aja logikanya. Sederhana. Oke, bro, saya tanggapi bro yang disampaikan oleh bro Sugi Kristologi itu. Sebentar Bang. Saya tanggapi dulu. Enggak, saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu, nanti gantian Bang. Ya. Ya, kau kan sudah bernarasi tadi. Sedikit lah, Bro Triwira. Ya, sebentar ya. Saya tanggapin dulu, nanti saya lupa itu. Jadi dia alasannya saya percaya Thomas yang hidup bersama Yesus. Kapan Yesus mengajarkan kepada Thomas bahwa dirinya adalah Tuhan? Dalam pemikiran orang Yahudi atau dalam kepercayaan orang Yahudi, tidak pernah mereka punya pemikiran bahwa Tuhan itu berwujud manusia. Thomas orang Yahudi sudah pasti tidak punya pemikiran Tuhan datang sebagai manusia. Yahudi tidak punya pemikiran itu. Yesus juga tidak pernah mengajarkan hal itu, bahwa dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Bahkan di ayat 17 sendiri Yesus ngomong, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakku Allahku dan Allahku. Nah, bagaimana mungkin Thomas ini mau mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri? Apalagi kalau yang dipakai di situ kata kurios, jelas bukan untuk Yesus. Nah, kalau Anda masih ngayal, tunjukkan kepada saya kurios itu digunakan langsung kepada orang di depannya. Ayat mana itu di Belanda? Ayo kita cek bareng-bareng. Oke, saya tanggapi. Kurios dipakai untuk orang yang ada di depannya? Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Jadi begini Sugi Kristologi, kau itu bernarasi mengambil ayat Alkitab, tapi hanya sebagian, comot beberapa. Saya akan bawa kau langsung kepada pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Filipus. Oke? Supaya kau tahu. Nah, ada satu. Yohanes 14. Sudah nggak, kamu diam dulu, jangan ditanggapi. Ya. Ya udah kau diam lah. Udah tahu ayatnya, udah tahu. Udah mau ngomong apa? Iya, makanya kau diam. Memalukan orang. Iya, udah tahu ayatnya. Silakan. Ya udah kau diam. Yohanes 14:9. Ya sudah diam. Diam dulu. Ketawa, nggak tahu malu kau itu. Kau diam ya. Nah, ketawa kayak orang miring kau. Iya. Ya? Iya. Jadi kau diam. Udah sebutin aja pasalnya, ayo. Saya jelasin ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, aku adalah ya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Filipus beranggapan ada aku, ada Bapa di surga. Dia beranggap ada dua pihak. Kalau kau tahu itu. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayat 7. Ya kan? Saat sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Berarti siapa? Yesus ini yang mereka lihat. Bapa itu sendiri. Tuh. Terus, Filipus masih belum yakin. Belum mengenal, belum percaya, ya, masih belum yakin, ya. Makanya dia berkata begini, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Apa Tuhan katakan? Apa Tuhan Yesus katakan? Filipus, sudah sedemikian lama aku bersama kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Terus Tuhan Yesus berkata, dia meyakinkan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Yotevave, Elohim itu sendiri. Apa yang dia katakan? Di ayat 10. Ya, tidak percayakah kamu? Ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa maksudnya Bapa di dalam aku? Maksudnya adalah roh yang ada di dalam Tuhan Yesus adalah roh Bapa itu sendiri yang dipanggil Bapa itu. Kalau rohnya itu adalah yang dipanggil Bapa, berarti siapa dia? Siapa dia? Kan tidak mungkin roh Sugi, ya Sugi itu ada roh Triwira, nggak mungkin. Di dalam roh Sugi ya, adalah roh Sugi sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, sebentar dulu belum selesai.
Kamu ini aneh. Ya. Lah ketawa miring kau. Udah lanjut. Ya kau diam dulu. Ya kau diam. Ya kau diam. Kalau kebenaran mau dibuka kau potong ya. Licik kau. Ya udah kau diam. Kau diam. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, Bapa di dalam aku, berarti roh yang ada dalam dia adalah roh yang dipanggil Bapa itu. Nah, kalau roh yang dipanggil Bapa di dalam dia, berarti siapa dia itu? Bapa itu sendiri. Karena tidak mungkin rohnya berbeda. Masa ada roh? Kamu diam dulu. Ampun orang ini. Ya, kalau roh Triwira itu pasti Triwira. Kalau dia bilang roh Bapa ada dalam dia, berarti siapa dia? Bapa itu sendiri. Ketawa lo. Ya, jadi sangat jelas. Kamu diam dulu. Belum selesai. Ya, jadi sangat jelas bahwa Yesus ini adalah inkarnasi dari Bapa itu sendiri. Inkarnasi dari Elohim itu sendiri. Inkarnasi dari eksistensi roh Elohim itu sendiri yang namanya Yotevave yang dipanggil Bapa. Dialah itu. Ya kan? Makanya dia berkata dengan tegas memperingatkan Filipus. Filipus tidak setelah itu tidak bertanya lagi. Karena Filipus sudah memahami. Oke, saya tanggapi yang kau bilang pada waktu Yesus bangkit. Ya sebentar, kau banyak ayat yang kau bawa. Kau diam. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Ya kau diam dulu. Ada ayat yang kau bawa waktu Tuhan Yesus bangkit. Alah memalukan kau. Kau tanya kamu itu kalau mau dijelaskan kau diam. Kau menjelaskan Alkitab tapi penyesatan. Kau sesat. Ya sudah diam dulu. Sebentar dulu kita mau tanggapi satu-satu. Ada yang memalukan orang ini. Banyak tempat tinggal. Iya, kau sama dengan Filipus. Kau pikir ada dua pihak. Aduh, kau pikir ada dua pihak kan? Memalukan kau. Kau itu memalukan. Makanya kalau bahas Alkitab jangan pakai pikiranmu sendiri. Tujuannya untuk penyesatan. Ya kan banyak ayat yang kau kepala semua pemerintah dan penguasa. Udah. Enggak mau gantian dia. Enak udel aja dia. Dah. Jadi gini ya. Untuk mengerti Yohanes gantian. Untuk mengerti Yohanes 14 itu tidak bisa hanya main comot dari ayat 9. Dia menuduh saya main comot, tapi dia yang main comot. Seharusnya dibaca dari ayat 1 biar paham apa maksudnya itu. Kalau Anda baca dari ayat 1, gimana bentar, ini? Nggak ada kok malah framing. Nggak apa-apa. Saya ngasih tahu ini supaya orang nggak tersesat. Apalagi mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Berarti ketika melihat Yesus modar, Bapak modar gitu. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya ayat ini yang dibicarakan adalah tentang bagaimana mendapatkan surga. Bang Triwira itu host. Biar ya, ini yang dimaksud adalah bagaimana mendapatkan surga. Jalannya surga itu apa sih? Yesus mengatakan, akulah jalan. Berarti Yesus bukan tujuan. Dialah jalan menuju surga itu. Bukan dialah tujuan ke surga itu. Bukan. Jalannya surga itu. Makanya dibaca dari ayat 11. Bukan. Aduh, nice. Berarti Yesus bukan tujuan. Nelson diam dulu Nelson. Pak Nelson naik dong Pak Nelson. Pak Manru naikin Pak Nelson. Ya bentar ya, saya teruskan ya. Jadi di sini Yesus berkata, dengan gelisah hatimu percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ? Yesus bertanya ini. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu
kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini tidak berbicara tentang hakikat, ini berbicara tentang ajaran. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, sama saja kamu melihat Bapa. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, kamu akan mendapatkan surga. Bukan berbicara tentang hakikat di ayat ini, berbicara tentang ajaran. Padahal Yesus sudah menjelaskan kepada murid-muridnya, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yang di surga. Bagaimana mungkin Filipus ingin melihat Bapa? Padahal sudah sering dikatakan, ya, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu lihat, rupanya pun tidak pernah kamu dengar. Bagaimana mungkin Yesus adalah Bapa? Ada-ada aja mau penyesatan itu. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah Bapa. Ya, Assalamualaikum host. Assalamualaikum semua teman-teman. Selamat malam Pak Nelson, teman-teman Kristiani. Ya. Ini ada tema nggak nih? Biar kita diskusinya ini aja. Ada Pak Nelson ini. Dari tadi perasaannya temanya sudah ada tuh. Ya. Diganti aja. Apakah benar Yesus Bapa itu sendiri? Itu temanya. Seperti yang dikatakan Trivilat. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus tidur, Bapa tidur. Yesus mati, Bapa mati. Gitu kan? Jadi Aki, teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu tidak benar. Tetapi Yesus itu makanya diutus. Diutus itu apa? Membawa ajaran gitu. Kalau dikatakan Yesus itu adalah Allah, bagaimana kematian Yesus 3 hari itu? Berarti Allah juga mati. Siapa yang ngatur dunia? Siapa yang ngatur alam semesta? Gitu. Nah, jadi pikirannya jangan perumpamaan dan berandai-andai. Balik lagi kepada Alkitab Anda gitu. Jelas sangat terang sekali. Aku diutus. Buatlah tabelisasi berapa banyak kata-kata diutus di dalam Di dalam Bible, dan berapa banyak kata dia mengaku sebagai Allah. Nggak ada satupun di Alkitab itu ayat mengatakan dia sebagai Tuhan. Cuma itu ada di Perjanjian Baru setelah Yesusnya nggak ada lagi gitu.